Inilah mood booster ibu-ibu rapi, di saat lelah, rumah bersih rapi, nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Rasanya mau pingsan berdiri ya Bu. Kalau melihat tumpukan piring setinggi menara Eiffel, ditambah mainan anak yang sudah menyebar seperti ranjau darat di ruang tengah, Ibu pasti merasa baterai tubuh sudah di posisi 1%. Padahal, daftar pekerjaan rumah tangga masih sepanjang antrean sembako murah. Fenomena burnout atau kelelahan mental pada ibu rumah tangga sekarang lagi sering sekali dibahas karena tuntutan rumah yang harus selalu terlihat seperti pajangan toko furnitur setiap saat. Menurut sebuah artikel psikologi populer tentang kesejahteraan keluarga, suasana rumah yang bersih dan rapi sebenarnya adalah obat paling mujarab untuk menurunkan kadar hormon stres dalam otak kita secara instan. Itulah kenapa materi hari ini sangat penting untuk kita bahas bersama supaya ibu punya stok energi cadangan dan mental yang tetap sehat meski harus berjibaku dengan debu setiap hari tanpa henti. Mari kita bahas apa saja yang bisa menjadi penyemangat atau mood booster saat tubuh sudah rontok tapi mata tidak bisa kompromi melihat rumah yang berantakan. Hal pertama yang paling ampuh adalah aromaterapi atau wewangian karena hidung ibu itu. Sensor paling sensitif yang bisa mendeteksi bau kaos kaki basah dari jarak 100 meter. Saat ibu mulai merasa penat, coba nyalakan lilin aromaterapi atau semprotkan pengharum ruangan aroma serai dan lavender yang bikin suasana rumah mendadak jadi tenang, mirip tempat spa mewah. Bayangkan saja, ibu sedang berada di hotel bintang 5 sambil memegang sapu. Itu adalah bentuk imajinasi tingkat tinggi yang sangat membantu kesehatan jiwa. Ruangan yang wangi akan memberikan sinyal ke otak bahwa pekerjaan ibu sudah membuahkan hasil yang manis dan nyaman untuk dihirup dalam-dalam. Mood booster kedua yang wajib ibu coba adalah ritual minum teh atau kopi favorit di pojokan rumah yang paling rapi meski luasnya hanya 1 meter persegi saja. Anggap saja itu adalah pulau terpencil tempat ibu mengungsi dari hiruk-pikuk suara teriakan anak atau bunyi mesin cuci yang sedang memutar handuk berat. Ibu perlu memberikan apresiasi pada diri sendiri dengan secangkir minuman hangat sebagai bentuk validasi bahwa ibu sudah bekerja sangat keras dari subuh tadi. Contoh logisnya adalah saat lidah merasakan manisnya teh hangat. Saraf tegang di leher biasanya akan sedikit kendur dan dunia terasa jauh lebih bersahabat dari sebelumnya. Jangan merasa bersalah hanya karena duduk diam selama 10 menit, sebab mesin saja butuh didinginkan supaya tidak meledak, apalagi perasaan seorang ibu. Poin ketiga yang sering terlupakan adalah mendengarkan musik atau podcast sambil melakukan pekerjaan ringan karena telinga kita butuh asupan selain suara keluhan orang rumah. Musik dengan irama ceria bisa membuat gerakan tangan ibu saat menyetrika jadi lebih lincah seolah sedang menari di panggung megah padahal cuma di depan jemuran. Musik bukan cuma penghibur, tapi juga pengalihan fokus supaya ibu tidak terlalu meratapi nasib saat melihat noda krayon di tembok yang baru saja dicat bulan lalu. Kalau bosan dengan musik, dengarkanlah cerita lucu yang bisa memancing tawa, karena tertawa itu membakar kalori sekaligus melepaskan beban di pundak yang terasa seberat beban hidup. Ibu yang bahagia akan melakukan tugasnya dengan jauh lebih ringan dibandingkan ibu yang bekerja dengan hati yang dongkol dan cemberut. Selanjutnya adalah dengan cobalah teknik melihat hasil kecil yang sudah selesai daripada terus memikirkan apa yang belum dikerjakan. Karena cara pandang ini sangat mempengaruhi semangat kita. Kalau ibu berhasil membersihkan 1 meja makan sampai mengkilap, tataplah meja itu dengan penuh rasa bangga, seolah baru saja memenangkan penghargaan internasional. Seringkali kita merasa gagal karena fokus pada cucian yang belum kering.
Padahal lantai sudah bersih dan lantai itu adalah prestasi yang luar biasa. Contoh nyatanya adalah saat ibu bisa melihat bayangan wajah sendiri di lantai dapur. Itu adalah kemenangan kecil yang harus dirayakan dengan senyuman lebar di depan cermin. Menghargai proses kecil akan membuat rasa lelah ibu terbayar lunas dan memberikan motivasi untuk lanjut ke area berikutnya dengan perasaan lebih ringan. Tidak ada salahnya juga untuk melakukan self-reward kecil-kecilan, seperti memakai daster baru yang paling nyaman atau sekadar memakai parfum meski tidak mau pergi kemana-mana. Tampil rapi dan wangi untuk diri sendiri adalah bentuk penghormatan terhadap profesi mulia kita sebagai penguasa wilayah domestik yang tidak ada tandingannya. Kadang kita terlalu sibuk memandikan anak dan mencuci baju suami sampai lupa bahwa diri sendiri juga butuh dirawat agar tidak terlihat seperti zombie yang tersesat di dapur. Pakailah lipstik tipis atau pelembab wajah supaya saat tidak sengaja berpapasan dengan cermin, ibu merasa tetap cantik dan berdaya. Ibu yang merasa cantik secara fisik biasanya akan memiliki mental yang lebih tangguh dalam menghadapi drama cucian yang seolah tidak pernah ada habisnya. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa kebersihan rumah memang penting, tapi kebahagiaan hati ibu adalah pondasi utama dari kenyamanan seluruh anggota keluarga. Kita seringkali menjadi kritikus paling kejam bagi diri sendiri saat melihat satu sudut rumah masih berantakan, padahal sudah berusaha mati-matian sepanjang hari. Mari kita sedikit lebih santai dan tidak perlu memaksa semuanya harus sempurna seperti hasil editan foto di media sosial yang seringkali menipu mata. Rumah yang bersih dan rapi memang memberikan kenyamanan. Tapi rumah yang di dalamnya ada ibu yang tersenyum jauh lebih dirindukan oleh anak dan suami. Optimislah bahwa setiap pekerjaan yang ibu lakukan adalah bentuk ibadah yang akan membuahkan kebaikan bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Bangunlah semangat baru dengan menyadari bahwa ibu adalah jantung dari rumah ini. Sehingga kalau jantungnya sehat, maka seluruh rumah akan berdenyut dengan penuh cinta. Jadikan rumah yang bersih sebagai tempat kita beristirahat, bukan sebagai beban yang justru menyiksa batin setiap kali matahari terbit. Kalau memang hari ini sangat lelah, maka beristirahatlah tanpa harus merasa menjadi ibu yang gagal karena dunia tidak akan runtuh hanya karena piring belum dicuci semalam. Besok matahari akan terbit lagi dan tenaga ibu pasti akan pulih kembali untuk menaklukkan setiap debu yang berani muncul di permukaan meja. Tetap semangat para pejuang rapi, karena kebahagiaan itu kita sendiri yang ciptakan di antara tumpukan baju dan aroma pembersih lantai yang segar. Terakhir, mari kita renungkan kembali bahwa kenyamanan sejati muncul dari rasa syukur kita atas rumah yang kita miliki. Berapapun ukurannya saat ini, rumah yang bersih, rapi, dan nyaman adalah hasil dari ketelatenan tangan ibu yang luar biasa. Dan itu adalah sesuatu yang pantas untuk dibanggakan setiap hari. Jangan lupa untuk terus mencari celah kegembiraan di setiap sela pekerjaan rutin yang membosankan supaya hidup kita tidak terasa datar. Semoga tips tentang mood booster ini bisa menjadi pelipur lara saat ibu mulai merasa jenuh dengan segala rutinitas rumah tangga yang monoton. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya yang pasti tetap hangat dan sangat dekat dengan keseharian kita semua sebagai ibu rumah tangga sejati. Mari kita terus jaga kewarasan dan kerapian rumah dengan cara yang paling menyenangkan bagi diri kita sendiri. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.